Yohanes 6 ayat 1-14, saya membaca yang pertama, lalu Bapak Ibu kedua, dan kita bertanggapan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini? Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Saudara sekalian, ayat-ayat ini menggambarkan salah satu mujizat daripada Tuhan kita yang sungguh luar biasa. Dari semua pekerjaan besar yang Yesus kerjakan di dalam dunia ini, tidak ada yang dilakukan secara terbuka di depan massa yang begitu banyaknya sebagai saksi seperti mujizat ini. Dari semua mujizat yang diceritakan di dalam Injil, inilah satu-satunya mujizat yang ditulis oleh keempat Injil. Kepentingannya begitu mendesak untuk kita perhatikan. Saudara-saudara, sama dengan kisah penyaliban, kebangkitan Tuhan kita, ditulis oleh keempat Injil. Karena apa, saudara? Karena ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus bukan hanya boleh memelihara secara memberikan roti fisik, tetapi dia adalah roti hidup. Yang tubuhnya yang kudus itu dipecahkan bagi pengampunan dosa kita. Saya mengajak kita merenungkan 3 hal yang bisa kita pelajari daripada bagian ini. Yang pertama, bagian ini mengajar kepada kita semua kuasa Kristus yang besar. Camkan ini, ingatlah ini. Yesus Kristus berkuasa. Kita melihat di dalam mujizat ini sebuah pelajaran tentang kuasa Kristus dari Sang Pencipta itu maha kuasa. Kita melihat Tuhan kita memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan apa, saudara? 5 roti jelai dan 2 ikan kecil. Kita melihat bukti yang jelas bahwa peristiwa ajaib ini terjadi di dalam apa? 12 bakul potongan-potongan roti yang tersisa setelah orang makan. Ini adalah kuasa yang sangat besar yang hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan, Sang Pencipta. Jangan sampai kita dipengaruhi oleh teologi liberal yang menolak semua yang berlawanan dengan rasio. Saudara, teologi liberal mengajarkan apa? Yesus memberi makan 5.000 orang, tidak mungkin. Saudara-saudara, berarti itu dia sudah siapin sebelumnya. Dia berdiri di dekat gua, di mana dia sudah simpan dulu makanan itu. Roti itu ribuan disimpan di gua. Lalu Yesus berdiri di atas gua itu, di dekat gua itu, lalu dia
membagi-bagikan kepada murid-murid yang antri baris di situ. Saudara, itu teologi yang merusak iman Kristen. Atau ajaran lainnya yang menipu kita dengan persoalan etika. Oh, itu mujizat di dalam etik. Saudara, Yesus tahu orang banyak itu ada yang bawa makan. Ya, sebagian dari mereka itu karena sadar akan lama bepergian ke atas gunung, maka disedia bekal mereka. Jadi yang berkumpul ribuan itu ada yang bawa bekal, ada yang tidak. Saudara. Jadi waktu Yesus tahu ada anak kecil yang bawa 5 roti dan 2 ikan itu, nah ini anak, saya jadikan contoh. Contoh etika yang baik untuk bisa sharing. Saudara, kepada orang lain. Ini yang ditekankan. Mujizat Yesus hilang. Kuasa Kristus tidak pernah diberitakan. Saudara-saudara berhati-hati terhadap ajaran semacam ini. Ini semua omong kosong, saudara. Kelihatannya bagus, tetapi menyesatkan, saudara-saudara. Bagi mereka mujizat-mujizat di Alkitab itu dongeng, itu mitos, itu dibikin-bikin oleh para murid. Itu imajinasi mereka, saudara. Tetapi bagi kita, orang yang sudah menerima firman yang kudus, yang sejati, kita percaya Tuhan bisa melakukan mujizat. Sampai hari ini, saudara, dan selama-lamanya. Tuhan tidak berubah. Ia berkuasa mengerjakan mujizat. Mujizat Tuhan itu paling sedikit bisa dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, saudara, kalau kita melihat Yesus Kristus mengerjakan mujizat-mujizat yang lain, seperti misalnya dia menyembuhkan orang sakit, dan bahkan dia membangkitkan orang mati, itu orang-orangnya sudah ada. Hanya dipulihkan. Hanya dibangkitkan. Ya, hanya. Jadi mujizat itu mengubah dari yang sudah ada. Tetapi saudara, tipe mujizat yang kedua adalah mujizat yang dicontohkan di dalam memberi makan 5.000 orang laki dengan 5 roti dan 2 ikan. Itu kuasa yang besar sekali. Karena makanan itu tadinya tidak ada. Sekarang menjadi ada. Ini namanya creatio ex nihilo. Jadilah terang, maka terang jadi. Saudara, kuasa yang mencipta daripada Yesus itu. Kuasa Yesus yang besar yang menjadikan ada dari yang tadinya tidak ada. Itu hanya pencipta yang bisa kerjakan, saudara. Nabi palsu tidak bisa. Ahli sihir Mesir tidak bisa membuat nyamuk. Saudara-saudara, waktu itu para murid berkata kepada Yesus, yang ada pada kami ini tidak lebih dari 5 roti jelai dan 2 ikan. Bagaimana bisa memberi makan 5.000 laki-laki di situ? Tuhan tidak banyak bicara, dia suruh murid duduk, mengatur mereka duduk berkelompok-kelompok. 50-50. Lalu Yesus mengucapkan berkat dan roti itu dipecah-pecah di tangannya. Tidak habis-habis, saudara. Maka disinilah kita melihat keajaiban itu. Saudara tahu Yesus memecah roti itu di tangannya. Dan roti itu jadi. Ada lagi. Tidak pernah habis. Secepat dia memecah, secepat itulah roti itu timbul lagi. Dari tidak ada menjadi ada. Yesus berkuasa. Saudara, kita harus percaya ini. Dia tidak usah bicara seperti dia merubah air menjadi air anggur. Hanya dengan apa, saudara? His mind. Pikirannya, saudara. I want this multiply. Then it multiply by itself. Come. Saudara, itu mujizat yang hanya bisa dikerjakan Tuhan Allah. Sang pencipta itu. Itu mujizat penciptaan. Yesus tidak perlu bicara satu kalimat pun. Itu penciptaan terus menerus terjadi. Roti itu terus ada dan dibagi. Daripada yang sebelumnya tidak ada. Saudara, melalui mujizat ini kita belajar 2 hal paling sedikit, saudara. Yang pertama, Tuhan itu bisa memelihara hidup kita.
Kalau roti itu saja bisa diperbanyak di tangannya itu. Bahkan sisanya 12 bakul. Ada sisa. Yang tadinya ketakutan gak cukup. Tuhan kasih sisa. Tuhan kasih lebih. Bahkan bersisa 12. Yesus memuaskan semua orang. Kenyang makannya. Kenapa kita harus takut kekurangan? Itu the question underlined. Saudara-saudara. Why you are worry about your life? Why you are afraid of tomorrow? Saudara, hari depan itu di tangan Tuhan. Kita mau percaya Yesus sanggup, saudara. Karena dia Allah yang sanggup mencipta. Dari tidak ada menjadi ada. Hidup kita serahkan dia. Tidak perlu khawatir hari depan, saudara. Tuhan bisa memelihara kita. Dia sendiri yang mengajar kita berdoa, berikanlah ya Tuhan pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Allah seperti ini tidak mungkin membiarkan kita kelaparan. Jadi janganlah khawatir hari depanmu. Apapun itu. Karena roti makanan itu mewakili semua kebutuhan kita. Baik itu pakaian, baik itu rumah, baik itu kerjaan, baik itu pasangan hidup, semua yang kelihatan oleh mata saudara. Tidak perlu khawatir. Ask the Lord. Pada hari ini Tuhan berikanlah makanan itu secukupnya. Supaya aku belajar tidak tamak, menjadi orang yang puas dengan anugerah Tuhan. That's the teaching of the Lord. Saudara-saudara, kita harus sandar kepada Tuhan. Yang kedua, ini juga tentunya bukan soal roti fisik, tetapi ini menunjuk kepada Yesus sebagai roti hidup. Maka ini harus menjadi dorongan yang besar bagi kita, saudara. Karena ini mujizat yang menyatakan kepada kita bahwa Tuhan kita bisa menyelamatkan semua orang yang datang kepada Dia. Semua orang yang datang kepada Yesus bisa diselamatkan oleh Dia. Kuncinya hanya satu, saudara. Datang kepada Dia. Mohon, saudara, untuk Yesus terima Dia. Tadi satu lagu yang dinyanyikan begitu bilangnya, saudara. Umat Tuhan yang berdoa kepada Dia, Dia selamatkan. Yesus adalah anak Allah yang memiliki semua kuasa terhadap hati yang mati. Dia bisa bangkitkan lagi. Yesus tidak hanya dapat memperbaiki yang rusak, membangkitkan yang mati, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, saudara. Dia sanggup mengerjakan hal yang lebih besar daripada itu. Yesus dapat menjadikan dari apa yang tidak ada sebelumnya. Dia sanggup memunculkannya dari ketidakadaan. Itu sebabnya, saudara, kita tidak boleh putus asa jika ada orang-orang di sekitar kita yang belum diselamatkan. Ada orang-orang yang kita cintai, mereka belum menerima Tuhan. Jangan lemah. Kalau melihat saudara percaya, tetapi hidupnya masih terikat dengan dosa, selama masih ada kehidupan, masih ada harapan. Saudara, itu pegangan kita. Selama Yesus memberikan kita hidup, harapan masih ada. Seringkali pikiran kita, perasaan kita mengatakan mereka hatinya terlalu keras. Tidak mungkin bisa bertobat. Kita barusan baca firman Tuhan itu seperti apa, saudara? Api. Dan seperti apa? Batu. Saudara, yang bisa menghancurkan hati yang keras, Tuhan ganti menjadi hati daging. Itu Tuhan kita yang penuh cinta kasih. Kita jangan pikir-pikir perasaan kita yang terbatas ini, saudara. Tetapi justru firman Tuhanlah yang berkata, Tuhan kita punya kuasa yang besar untuk mencipta serta memperbarui. Yesus adalah juru selamat yang mencintai kita, yang bisa menciptakan hati yang baru, semangat yang baru, roh yang bersemangat bagi Dia. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yesus datang untuk menyediakan umatnya lebih dari roti dan ikan itu. Yesus adalah Raja kita yang memberi kita segala sesuatu yang kita butuhkan, bahkan sampai berlimpah. Tetaplah berharap kepada Tuhan yang penuh belas kasihan itu. Mari kita melihat hal yang kedua yang bisa kita pelajari. Yang kedua, saudara, selain kita belajar Yesus Kristus yang berkuasa mencipta dari tidak ada menjadi ada, yang kedua itu apa artinya jabatan seorang pelayan Tuhan. Saudara,
di dalam mujizat ini mengajarkan kita tentang jabatan seorang pelayan, seorang saksi, seorang anak Tuhan yang melayani Tuhan. Apa pengertiannya, saudara? Kita diberitahu melalui contoh para rasul yang menerima roti. Ya, mereka semua baris di situ. Mereka semua terima roti dari tangan Tuhan. Setelah Tuhan memberkati roti itu, lalu para rasul itu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Apa yang diajarkan di sini? Bukan tangan para rasul yang membuat roti itu makin bertambah. Bukan tangan rasul yang bikin roti itu menjadi berlipat ganda. Tetapi tangan Tuhan, itu adalah kuasa Yesus yang besar, yang menyediakan penyediaan terus tidak pernah habisnya. Tugas para rasul sebagai pelayan adalah untuk menerima. Ingat saudara, jadi artinya kita semua anak-anak Tuhan sebagai saksi Tuhan menerima dengan rendah hati anugerah Tuhan itu, lalu bagikan dengan setia. That's it. Ini menjadi teladan bagi para pelayan Tuhan yang diajarkan di dalam perjanjian baru. Apa yang harus kita kerjakan seorang pelayan yang sejati daripada Kristus? Dia bukan perantara antara Tuhan dan manusia. Jauh dari itu. Saudara-saudara, kita tidak memiliki kuasa menghapus dosa. Tidak, kita bukan pengantara. Kita tidak bisa memberikan anugerah. Tidak, kita bukan Tuhan pencipta. Tetapi seluruh tugas kita adalah menerima dari Dia sumber anugerah. Menerima dari tangannya dan membagikan kepada orang lain. Di tempat di mana kita dipercayakan oleh Tuhan. Seorang saksi tidak dapat membuat manusia menghargai roti. Seorang saksi tidak bisa membuat manusia menerima roti itu dengan paksa. Dia tidak bisa membuatnya menyelamatkan jiwa. Atau memberi kehidupan kepada siapapun. Ini bukan pekerjaan seorang saksi. Itu sebabnya saudara, mempertobatkan orang, membuat orang terima Yesus, itu bukan tugas kita. Itu bukan tanggung jawab seorang saksi. Urusan seorang saksi itu menjadi penyalur. Penyalur makanan yang setia yang sudah disediakan oleh guru ilahi kita, Yesus Kristus. Dan setelah tugas itu selesai, jabatan itu pun selesai. Kita sering mendengar saudara, jikalau pekerjaanku Tuhan sudah selesai, aku mau pulang. Itu benar saudara. Jadi orang meninggal dunia itu bukan karena sakit penyakit. Itu cuma cara Tuhan panggil. Tapi cara kita melihat itu beda saudara. Karena tugasnya sudah selesai. Itu dia. Your witness for Christ is done. Therefore you come home. Kamu pulang. Tugasmu bersaksi sudah selesai. Selama masih ada hidup, belajar saudara bersyukur kepada hidup yang Tuhan anugerahkan. Ya selalu mau jadi berkat. Menjadi saksi Injil. Tuhan saya masih mau jadi saksi Injil. Untuk inilah aku mau tetap hidup di dalam dunia. Menjadi penyalur berkat-Mu. Saudara-saudara contohnya di dalam bagian ini itu Andreas. Dia dalam posisi yang sama seperti Filipus kalau kita perhatikan. Ya. Dia tidak punya makanan. Sama tangannya kosong. Yesus saya suruh kamu harus kasih makan. Tangannya kosong. Tapi dia mencari, saudara. Setelah tahu tangan kosong, dia mencari menemukan anak kecil. Lalu apa yang dia kerjakan saudara Andreas ini? Dia membawa anak kecil itu kepada Yesus. Itulah seorang saksi itu. Luar biasa saudara.
Mungkin setelah perjumpaan itu, kalau kita imajinasikan, saudara, anak itu sudah percaya kepada Kristus nanti setelah dewasa. Bukan hanya sebagai penyalur roti fisik, tetapi roti hidup itu. Kita bisa melihat dia di surga nanti. Anak kecil yang bawa 5 roti, 2 ikan itu. Andreas yang bawa anak itu, saudara. Adakah orang-orang yang pernah membawa saudara untuk bertemu Yesus? Saya bersyukur, saudara. Karena ada anak pendeta yang pernah membawa saya ke gereja. Ayo ke gereja. Pertama kali saya injakkan kaki saya ke rumah Tuhan, itu di situ. Saya gak ngerti waktu itu, saudara. Apa ini orang nyanyi-nyanyi? Saudara, ketawa-ketawa, saya menghina. Saudara. Tetapi itu menjadi permulaan saya mendapat kesan tentang rumah Tuhan. Ada orang yang memuji Tuhan. Ada firman yang diberitakan. Dan firman itu mengatakan Yesus. Yesus masuk ke telingaku. Itu Yesus ternyata yang mati menggantikanku. Saudara mendengarkah Yesus? Firman hidup. Adakah orang lain membawa engkau kepada Yesus? Bersyukurlah kepada Tuhan. Saudara-saudara. Apa yang kita lihat daripada diri Andreas itu dia dibawa. Dia yang membawa. Saudara, Andreas itu membawa orang lain kepada Yesus. Itu tugas seorang saksi. Seorang saksi tidak pernah membawa orang kepada dirinya. Ini yang diajarkan, saudara. Tapi kepada Tuhan dibawanya. Kita seringkali salah. Ya, kita berusaha mengambil porsi Tuhan. Sehingga kita akhirnya merasa takut, saudara. Takut firman yang dibicarain gak diterima orang. Ya takut kesaksian kita. Makanya kita pakai dengan segala upaya kita. Ingat Tuhan yang bekerja. Saudara. Kita hanya menjadi pemancar saja. Memantulkan terang Kristus. Memberikan apa yang sudah diberikan oleh Dia. Tuhan yang bekerja bukan kita. Tugas kita membagi-bagikan makanan yang Tuhan sudah beri terlebih dulu kepada tangan kita. Setelah itu tugas kita selesai. Jadi kita tidak boleh mengambil alih posisi Tuhan ini dengan menarik orang kepada diri kita. Itu salah. Tugas seorang pelayan itu bersaksi tentang Tuhannya. Bukan tentang dirinya sendiri. Bukan artinya seorang saksi tidak boleh punya pengalaman yang dibagikan. Bukan. Paulus juga membagikan pengalamannya. Ya, dia diangkat ke tingkat ketiga, dia kapalnya karam, menyaksikan segala perjalanan kesulitan penginjilan dia. Tetapi ingat saudara, porsinya sangat jauh dibanding dengan Yesus yang dia beritakan. Dan motivasinya itu ingin supaya kesaksian pengalaman dia itu terus menggigit, membawa firman itu sampai ke hati orang. Itu tujuannya saudara. Seperti melodi-melodi yang dinyanyikan di dalam musik, itu tujuannya membawa semua teks itu ke dalam hati manusia. Itu John Calvin punya pikiran, saudara. Sama. Kita sebagai saksi Tuhan itu begitu. Saudara, membawa orang kepada Yesus. Kita tidak penting. Yesus yang penting. Kalau kita pikir diri kita penting, saudara, tidak mungkin kesaksian kita bisa efektif. Tidak mungkin. Seorang saksi akan terus belajar bersaksi sehingga dia melupakan dirinya. Makin banyak bersaksi, dia lupa dirinya. Yang disaksikan Kristus. Ingat saudara, tujuan semua kesaksian kita itu the glory of God. Kemuliaan Tuhan sendiri. Dan kita hanyalah pelayan-pelayan Dia yang harus membawa kemuliaan Tuhan di dalam dunia ini. Dengan apa saudara mengukur hal penting di dalam dunia ini? Banyak orang mengukur saudara kesuksesan. Gelar yang tinggi. Kita melihat dunia ini lalu mereka yang berkuasa, yang makmur, yang pintar, saudara, itu penting sekali. Tetapi Tuhan itu tidak mengukur segala sesuatu dengan ukuran itu. Tuhan memberitahu kita bahwa orang-orang yang Dia anggap penting, orang-orang yang termasuk mengerjakan pekerjaan Dia yang kekal itu, saudara, bukan mereka yang menurut dunia penting, tetapi mereka yang telah menyerahkan segala sesuatu yang mereka terima kepada tangan Tuhan. Serahkan. Lalu Tuhan multiply.
Saudara-saudara, seperti anak kecil yang bawa 5 roti 2 ikan itu bukan? Dia mungkin miskin. Karena saudara, roti jelai itu adalah roti yang paling murah. Di zaman Yesus, dari semua jenis roti, roti jelai itu paling murah. Itu anak dikasih bekal tuh roti jelai. 5, kecil-kecil. Dan ditambah 2 ikan yang kering, saudara, kecil. Jadi anak itu tidak dianggap penting oleh orang banyak. Dia miskin, dia anak kecil, tidak masuk hitungan sama sekali, saudara. Tetapi yang diceritakan di sini, saudara, justru dia memberikan makanannya kepada Tuhan. Itulah kuncinya, saudara. Dia serahkan kepada Tuhan. Dia tidak hitung-hitungan, yang ini aja saya berikan kepadamu Tuhan, rotinya jangan 5. Nanti saya gak bisa makan. Rotinya 1 aja ya untuk Tuhan. Ikannya juga 1, jika saya bisa 1. Saudara, kita tidak pernah diajar hitung-hitungan sama Tuhan. Karena semua itu Tuhan yang beri. Semua yang kita punya itu. Semua bakat, karunia, talenta, serahkan kepadaku. Aku akan multiply. Dan engkau akan dipakai di tanganku menjadi alatku. Saudara-saudara, itu sebab segala sesuatu yang tadinya tidak cukup di tangan seorang yang tidak penting, jikalau diberikan kepada tangan Yesus, maka segala sesuatu itu menjadi cukup, menjadi penting adanya. Kita seringkali melihat diri yang kecil daripada Tuhan yang besar. Saudara, jangan minder. Kita punya Tuhan yang berkuasa, yang bisa mencipta dari tidak ada menjadi ada. Kenapa harus minder? Saudara-saudara, kita selalu melihat Tuhan yang besar, bukan diri yang kecil, lalu mengeluh talenta kurang, kesempatan tidak ada, lalu kecewa, merasa bakat kurang untuk mengerjakan tugas ini dan itu. Kita harus ingat contoh-contoh di dalam kitab suci, saudara, yang dibukakan kepada kita. Tuhan pakai siapa ketika dia sembuhkan Naaman? Dia pakai seorang pelayan, gadis yang kecil dari Israel, saudara. Tuhan pakai siapa waktu dia sediakan makanan untuk Elisha? Dia pakai janda. Tuhan pakai siapa menyelamatkan seluruh bangsa Mesir dan Israel waktu kelaparan? Pakai Yusuf, seorang budak. Saudara-saudara, kita mau bangkit berdiri. Yesus sudah memberikan anugerah yang cukup bagi kita. Berdiri dan siap menjadi saksi Tuhan. Tanyalah kepada Tuhan, saudara. Tuhan, aku juga ingin seperti perempuan Samaria itu. Dia tuh tadinya pelacur, saudara. Dipakai Tuhan menyelamatkan satu kota. Tidak ada di antara kita itu yang aduh kita itu, Tuhan sudah bobrok, saya tidak bisa dipakai. Tidak ada, saudara. Jikalau kita menyerahkan diri kepada Tuhan, Tuhan bisa pakai kita. Berapa kecilnya pun kita, berapa hinanya kita. Karena Tuhan yang pakai. Bukan kita yang hebat. Kuncinya saudara datang kepada Tuhan, tanya kepada dia, Tuhan, karunia apa yang engkau berikan kepadaku? Kasih tahu saya, Tuhan. Sehingga aku akan menyerahkan kembali ke tangan-Mu yang ajaib dan penuh kuasa itu. Sehingga engkau boleh memakainya bagi kemuliaan-Mu. Datanglah sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Serahkanlah diri kita menjadi pelayan-pelayan Dia. Yang terakhir, ketiga, saudara. Apa yang kita pelajari di dalam bagian ini? Bahwa Injil itu cukup untuk menyelamatkan semua manusia. Injil Kristus Yesus. Yang terakhir di dalam mujizat yang kita sudah baca ini, kita belajar tentang kecukupan Injil untuk kebutuhan seluruh umat manusia. Kita melihat Tuhan Yesus memenuhi rasa lapar dari orang begitu banyak. Sampai sisa 12 bakul potongan-potongan itu. Oh Tuhan, besarlah Engkau.
Tetapi waktu itu para murid melihat tidak ada apapun yang dibagikan. Hanya 5 roti jelai. Mana cukup, Tuhan. Perbekalan sama sekali tidak memadai untuk kasih makan orang sebanyak ini. Nah, saudara, ada satu sebetulnya yang tersirat di dalam bagian ini. Yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Yesus itu menguji murid-muridnya. Yang pertama siapa yang diuji? Tadi kita baca. Filipus. Yesus itu uji Filipus, saudara. Mengujinya gimana? Dengan cara tanya. Wah, pertanyaan itu kalau dari seorang guru yang besar, saudara, seperti Yesus, itu kita harus hati-hati, saudara. Karena pertanyaan itu merupakan ujian ya bagi kita. Kita itu tahu nggak isi hati Tuhan yang tanya gitu ya. Jadi Filipus itu ditanya gini sama Tuhan. Ini semua orang harus kamu beri makan. Waduh, dia langsung. Filipus, di mana kita bisa beli roti supaya bisa kasih mereka makan? Kan begitu Tuhan tanya. Lalu si Filipus tuh jawab apa? Tuhan, roti seharga 200 dinar ini tidak akan cukup. Karena yang dilihat mata dia, saudara, itu luar biasa loh. Di sini yang kumpul 140-an ya, 140-an. Itu 5.000 hanya laki-laki aja. Ditambah anak-anak, ditambah perempuan bisa belasan ribu. Bayangkan sejauh mata memandang saudara Tuhan, lemes dia. Saudara Filipus lemes, mana bisa Tuhan? 200 dinar juga gak akan cukup. Kalau mereka itu sekali mereka dapat kecil-kecil, saudara. Kalau dibagi-bagiin ya mungkin cukup ya satu orang satu butir nasi gitu ya. Itu dibagi lagi, saudara. Jadi waktu itu 1 dinar itu upah seorang pekerja di Israel, saudara. Sehari kerja. Jadi Filipus berkata, Tuhan, dia hitung-hitungan sama Tuhan, saudara. Karena mata dia tidak bisa lihat gitu ya. Jadi dia mulai hitung-hitungan gitu, Tuhan. Saya 8 bulan gaji tidak akan cukup gitu beli makanan untuk kasih mereka makan semua. Gitu. Walaupun mereka semua hanya dapat potongan kecil-kecil itu nggak mungkin. Padahal saudara, orang yang ngomong ini sudah pernah ikut Yesus, bahkan dia sudah ada saat Yesus itu merubah air menjadi air anggur. Dia sudah lihat saudara itu. Dia sudah lihat orang disembuhkan. Saudara-saudara, ya orang mati dibangkitkan, kenapa tidak percaya? Jadi ketika di dalam situasi baru seperti itu, saudara-saudara, lalu dia ditanya sama Yesus, imannya itu kacau, goncang, saudara. Tidak cukup, gitu. Ya Tuhan, saya tahu, Engkau merubah air menjadi air anggur, itu saya tahu. Engkau juga sembuhkan anak seorang pegawai istana, saya tahu. Saya juga tahu engkau membuat orang lumpuh itu berjalan kembali. Tapi yang ini kan baru ini. Bagaimana bisa kasih makan orang sebanyak itu? Bagaimana engkau bisa mengerjakannya untuk aku, Tuhan? Itu sebab saudara, responnya itu dibatasi oleh penglihatan mata fisik dia. Ini kalau saudara mau ambil jauh, ini sama dengan Lot dibanding Abraham. Saudara, Lot melihat tanah itu dengan mata fisiknya. Dan dia ketemu Sodom. Yang akhirnya akan dihancurkan Tuhan. Dia tidak bisa lihat tanah itu akan dihancurkan Tuhan. Abraham bisa. Saudara, karena Abraham melihat ke kota yang di surga itu. Itu bedanya. Dia melihat dengan mata iman, Lot dengan mata fisik. Sama. Saudara di sini, Filipus juga gitu. Matanya terbatas, saudara. Gimana Tuhan kasih makan orang sebanyak ini? Pasti biayanya lebih daripada 8 bulan gaji saya. Aku tidak tahu Tuhan dari mana dapat uang sebanyak itu. Jadi Filipus gagal apa sukses, saudara? Gagal di dalam ujian Tuhan ini. Seorang lagi, saudara, yang diuji. Namanya Andreas. Lalu dia bicara sama Yesus begini. Tuhan, di sini ada seorang anak. Anak kecil. Dia punya 5 roti jelai, dia punya 2 ikan kecil. Wah, saudara, kalau saja Andreas berhenti di kalimat itu, ya saudara bayangkan ya, di sini ada seorang anak kecil yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Stop Andreas, jangan dilanjutin lagi.
Gitu. Kalau dia stop di situ, dia berarti sungguh-sungguh percaya kan kuasa Yesus itu bisa mencipta. Saya kasih ini 5 roti itu, kasih makan. Dia sambung lagi, saudara. Apa kasih kalimatnya, saudara? Tapi apa artinya ini? Untuk orang sebanyak ini, aduh, sama lagi sama si Filipus. Saudara, hampir aja Andreas ini dapat pujian dari Tuhan. Gak jadi, saudara. Imannya ternyata sami mawon, saudara-saudara, sama si Filipus ini. Ya memang saudara, para murid ini manusia lemah. Ya, tapi kita jangan terpuruk di dalam kelemahan kita. Mereka masih bisa dipakai Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mereka tidak bisa melihat memang apa yang bisa dikerjakan oleh Tuhan di dalam situasi itu. Bayangkan di dalam alam terbuka seperti itu, saudara. Orang sebanyak itu, tidak ada toko, tidak ada makanan sama sekali. Hanya 5 roti ini mana bisa kasih orang. That is ya sesuatu yang natural, saudara-saudara, sesuatu yang wajar ya. Tetapi inilah, saudara, maksudnya ini diceritakan Tuhan. Selalu pikiran dan penglihatan manusia itu terbatas. Itu sebab kita butuh iman yang menerobos keterbatasan kita. Saudara, awan yang gelap itu menutup mata kita. Tidak bisa lihat di mana layangan saya, saudara. Tetapi tanganku memegang. Benang itu masih ada pegangannya. Layangan itu masih ada. Saudara, jikalau kita pegang Tuhan, meskipun kita tidak melihat apa di depan, saudara, kita aman, kita tenang. Karena penglihatan manusia itu pada dasarnya terbatas dan lemah. Selalu di dalam keadaan yang terjepit, langsung pikirnya apa, saudara? Mustahil. Gitu. Tetapi justru di sini kita harus belajar percaya. Berdiri di atas iman, saudara. Bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Kalau orang Kristen berdiri di atas iman semacam ini. Dia percaya Yesus bisa mencipta. Dari tidak ada menjadi ada. Coba lihat, saudara, di peristiwa itu saja. Semua cukup makan, bahkan ada sisanya. 12 bakul, penuh. Tidak ada seorang pun yang mengeluh, saudara, bahwa mereka tidak kenyang. Tidak ada. Semua cukup. Jadi firman Tuhan itu mengajarkan kecukupan Injil Tuhan. Memenuhi semua kebutuhan manusia di seluruh dunia ini. Kuncinya mereka mau datang atau tidak menerima faedah dari Injil itu. Inilah keindahan Injil Yohanes, saudara. Setelah bicara roti untuk tubuh, dia bicara roti hidup untuk jiwa. Yang nanti kita akan bahas minggu-minggu mendatang. Kristus bisa memuaskan setiap orang yang datang kepada Dia. Percayalah, saudara. Yang menjadi kebutuhan dunia yang terbesar bukan perang berhenti. Bukan permasalahan sosial, etik, ataupun psikologi. Tetapi Injil Kristus itu masalahnya, saudara. Supaya manusia percaya kepada Yesus sebagai Mesias anak Allah. Itu kebutuhan yang terbesar dari dunia yang sudah gelap. Yang dikuasai oleh cara-cara dunia yang tidak senonoh, yang penuh dengan dosa adalah Kristus Yesus. Injil Kristus cukup menjadi jawaban bagi semua permasalahan di dunia yang gelap ini. Bagi orang dunia, apa itu Injil, saudara? Mana bisa cerita sederhana tentang salib itu cukup untuk memuaskan seluruh umat manusia di bumi ini? Itu satu pemberitaan yang bodoh. Tidak ada kuasanya sama sekali. Tetapi firman Tuhan berkata pagi ini, saudara, berita tentang Yesus yang telah mati bagi orang berdosa itu kabar baik satu-satunya untuk dunia yang tidak baik ini. Dunia yang sudah dikuasai setan ini, di mana perbuatan dosa di mana-mana. Dunia butuh Injil. Dunia butuh juru selamat, saudara. Dan Alkitab memberitahu ada kabar baik bagi dunia yang berdosa ini. Yaitu Yesus Kristus, juru selamat yang telah mati bagi orang berdosa. Artinya, saudara, kematian Kristus menjadi jalan bagi semua orang berdosa datang kepada Allah. Kita semua adalah manusia yang sudah jatuh. Kita menjadi budak dosa dan tidak bisa melepaskan diri sendiri. Semua manusia mencoba berbuat sesuatu mendapat kebebasan daripada dosa. Tetapi gagal. Tidak ada orang yang bisa membayar harganya untuk membeli kita daripada dosa. Firman Tuhan berkata di dalam
Kristus. Dan oleh darahnya kita mendapatkan penebusan dosa. Kristus datang ke dunia ini untuk menebus kita dari dosa. Ini untuk saudara-saudara adalah kabar baik ini. Penebusan dosa kita dari tangan setan. Saudara, penebusan dosa yang dibikin oleh kematian Kristus itu dapat memuaskan hati semua orang, semua bangsa dan kaum dan bahasa. Kabar baik tentang salib itu dibawa oleh saksi-saksinya yang setia, yang bisa memberikan makan kepada semua lapisan masyarakat, tidak peduli tingkatan sosial, tidak peduli kelas-kelas di dalam masyarakat. Semua orang bisa dipuaskan oleh Injil Kristus. Firman Tuhan saudara di dalam 1 Korintus 1 ayat 18. Pemberitaan salib itu adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Puji Tuhan saudara. Kita tidak malu menawarkan Injil kepada orang. Kita tidak malu menjadi saksi Tuhan saudara. Karena itu kuasa Allah. Membuktikan kuasa itu bekerja di dalam kita. Saudara-saudara, 5 roti jelai dan 2 ikan kecil itu kelihatan di mata manusia tidak mungkin memuaskan kebutuhan orang banyak yang lapar. Tetapi lihatlah kepada Kristus. Bukan kepada keterbatasan manusia. Bukan kepada keterbatasan segala macam situasi sekeliling kita, saudara. Lihat ke atas. Christ Jesus. Our Lord, our Savior. Roti dan ikan yang kecil itu diberkati oleh Dia. Dan dibagikan kepada murid-muridnya untuk mereka bagikan. Cukup semua. Saudara, kasih makan begitu banyak orang. Itu sebabnya kalau sudah kita lihat depan, belakang, kiri, kanan sudah tidak ada, saudara. Belajarlah melihat ke atas. Segala ujian di dalam hidup kita yang diizinkan Tuhan, itu mengajar kita untuk melihat ke atas, saudara. Pertolongan itu masih ada. Harapan itu masih ada. Selalu ada di dalam Kristus. Kita tidak boleh meragukan sedikit pun bahwa pemberitaan tentang Kristus yang disalibkan itu, saudara, tidak cukup. Justru kita percaya, saudara, bahwa pemberitaan tentang Kristus yang mati itu sudah cukup untuk menjawab semua kebutuhan rohani seluruh umat manusia. Cerita salib di mana darah Kristus dialirkan, saudara, mengampuni dosa manusia, itu cerita kuno. Tetapi cerita itu cukup menjawab semua kebutuhan jiwa yang terdalam dari semua manusia. Cerita salib tidak pernah usang. Cerita yang tidak pernah kehilangan kuasa. Kita tidak mau cerita yang baru, saudara. Kita menolak cerita yang baru yang ditawarkan dunia. Dunia terus menawarkan sesuatu yang baru, saudara, untuk memuaskan hati kita. LGBT, narkoba, perjudian, perzinahan, saudara, edukasi, etika, psikologi. No, tidak ada, saudara, yang lebih intelektual. Tidak ada yang lebih baik. Tidak ada yang lebih berkuasa daripada berita tentang salib Kristus. The cross of Jesus. Saudara, cerita kuno yang memuaskan kelaparan semua manusia. Yesus berkata, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saudara, kita semua berada di dunia ini seperti hutan. Seperti kita berada di hutan belantara, saudara. Yesus berkata, jikalau seorang makan roti yang kuberikan ini, dia akan hidup selamanya. Kita harus makan Kristus yang disalibkan itu, saudara. Dan penebusan yang dilakukan oleh kematiannya. Supaya kita boleh hidup. Tetapi barang siapa makan Kristus itu, dia beroleh hidup, saudara. Tetapi yang tidak, dia mati terhadap dosa-dosanya. Firman Tuhan berkata, Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Apakah saudara pernah minta kepada Tuhan? Apakah saudara sudah sungguh-sungguh pernah memohon kepadanya, Tuhan, sediakanlah apa yang saya butuhkan, Tuhan. Saya membutuhkan ini, saya membutuhkan ini. Sudahkah saudara pernah sungguh-sungguh datang kepada Tuhan? Tuhan berjanji, saudara,
Aku akan mengisi penuh bejanamu sampai melimpah. Aku akan mengisi kekosongan di dalam jiwamu sampai meluap. Percayakah saudara? Janji Tuhan yang besar. Bagi saudara yang sudah jauh dari Tuhan, mungkin karena kecewa. Apakah sudah saudara pernah sungguh-sungguh datang kepada Yesus berkata, Tuhan, aku sudah pernah meninggalkan Engkau. Aku lari daripadamu, sekarang aku mau kembali. Coba buktikan, apakah Tuhan berkuasa menolongmu atau tidak. Jikalau saudara sudah pernah merasa tidak ada harapan di dunia ini, lihat ke atas. Surga tidak pernah tergoncangkan. Hanya satu jawabannya saudara, datang dan percayalah kepada Yesus. Mungkin saudara kehilangan teman, kehilangan harapan, pasangan hidup, suami atau istri. Manusia semua bisa gagal saudara, tetapi Tuhan berkuasa. Datanglah kepada Dia, roti hidup itu. Kita tidak menginginkan apapun selain roti hidup daripada Kristus yang dibagikan untuk memuaskan jiwa kita. Biarlah orang lain boleh menghina atau mengejek dengan segala pemikiran mereka yang baru itu. Tetapi kita mau setia, kita mau percaya kepada salib Kristus. Tidak ada lagi yang bisa menggantinya di dunia ini, saudara. Percayalah salib Kristus sudah cukup. Tidak perlu ditambah yang lain. Tidak ada ajaran lain yang dapat mengisi hati nurani kita yang lapar. Dan memberi kita kedamaian yang sejati. Selain Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia. Sampai di sini kiranya Tuhan menolong kita. Amin.